Selamat pagi para saudara-saudariku yang tercinta dan terhormat. Uh, Sebelum kita mulai, terimalah salam Buddhis dari suhu. Namo Buddhaya. Apa kabar saudara-saudariku? Pada tanggal 21 jam 3 ini, suhu selalu memberikan perlindungan ya buat anda bisa perlindungan juga ya, buat kita bisa bersharing ria saudara-saudariku ya. Kebetulan hari ini punya judul adalah keras kepala ya. Apa artinya keras kepala? Bukan berarti kepalanya keras. Kepala sih tidak keras. Kepala sih tidak keras loh. Jangan coba-coba. Jangan seperti botong pai yang lagi belajar ilmu langsung diaduin gitu. Jangan ya saudara-saudariku ya. Ini hanya sekedar informasi saja yang lelucon, buat lelucon saja ya saudara-saudariku. Tetapi perlu kita ketahui, keras kepala itu akan membawa kita ke kehancuran kita sendiri, saudara-saudariku. Percaya atau tidak, itu pasti Anda sudah alami atau sedang alami. Pertanyaannya, kenapa manusia itu bisa keras kepala? Sebenarnya yang memicu emosi itu bukan hanya karena suasana, bukan hanya karena kegengsian, bukan hanya karena dipanas-panasin, tapi juga ada keras kepalanya juga. Itu juga bisa memicu keras kepalanya. Maka di pagi hari ini suhu mengajak untuk berpikir dan merenungkan mengapa bisa adanya keras kepala. Pertama, disebabkan oleh faktor keluarga. Mungkin pengajarannya atau didikannya ataupun bimbingannya yang terlalu keras, atau didikan zaman orang tua dulu ya, atau bimbingan orang tua dulu kan ingin membentuk anaknya seperti apa. Memang kebanyakan orang tua punya prinsip, entah dari zaman dulu sampai sekarang pasti punya prinsip satu hal, saya mau anak saya jauh lebih baik daripada saya. Itu prinsip orang tua, betul saudara-saudariku. Tetapi kalau zaman dulu kebanyakan adalah membentuk atau mencetak, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kebanyakan begitu. Jadi timbullah keras kepala. Jadi dari latar belakangnya, dari didikan, dari bimbingan dari orang tua juga bisa ya. Yang kedua, dari kehidupan yang keras. Dari kehidupan yang keras. Keras ini bukan berarti menuju ke anarkis, bukan. Keras ini artinya orang tersebut memang ingin maju, mempunyai ambisi, mempunyai antusias untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi kenapa ya, apa yang saya selalu harapkan, selalu saya inginkan, tidak pernah tercapai. Itu biasanya orang terjadi karena kehidupannya keras. Kenapa? Tuhan selalu menghukum saya, jadi Tuhan yang disalahkan terus. Jadi selain kata mengeluh, kadang-kadang Tuhan yang tadinya hanya diam-diam saja, mungkin hanya menyaksikan tersenyum lihat kita, Tuhan juga disalahin. Betul ya saudara-saudariku, ada yang begitu ya saudara-saudariku. Makanya jangankan Tuhan, mungkin kuntilanak aja nggak berani deketin orang yang keras kepala. Kenapa? Karena takut disalahin. Gitu. Yang ketiga, karena
terlalu dimanjain, terlalu dimanjakan. Akhirnya dia jadi keras kepala. Mungkin dia punya saudara 1, 2, 3. Atau dia tidak punya saudara, dia sebatang kara atau anak tunggal. Mau tidak mau orang tuanya sayang. Mau beli apa dibeliin, ini beliin, itu beliin. Jadi dipikir orang tuanya ikut terus. Kalau tidak ikut, dia ngambek dengan berakting-akting. Biasa anak kecil suka menangis, terguling-guling, biasa begitu ya saudara-saudariku ya. Keras kepala itu muncul. Pertanyaannya, ya mengapa keras kepala itu bisa terjadi? Ya itu 3 itu. Dan ditambah lagi ada. Masih banyak sebenarnya. Tapi ditambah 1 lagi lah. Ya, sebagai bonus. Orang yang memiliki keras kepala, karena memang keegoisannya tidak pernah terlihat oleh dirinya sendiri. Karena egoisnya tidak terlihat. Ya. Dia merasakan, oh ya, it's mine loh, itu saya punya loh. That's correct, itu benar. That's right. You're wrong. Kamu salah. Selalu mengejas misalnya. Itu orang yang keras kepala. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Yaitu. Dan hasilnya apa setelah terjadi? Keras kepala apa yang terjadi kalau setelah memang hasil yang kita terima dari ini? Pertama adalah prinsip dan pendirian kita jadi keras. Prinsip dan pendirian jadi keras. Sebenarnya kalau alasan untuk mengapa terjadinya atau mengapa sebabnya dari keras kepala itu banyak. Ya, tidak bakal habis-habis kalau hanya perenungan sebentar saja, tidak bakal bisa selesai, itu panjang. Tapi setelah ya diagnosanya memang terjadi keras kepala, apa psikis kalau memang itu terjadi? Keemosionalnya tidak stabil, keegoisannya tidak stabil, kegengsiannya tidak stabil. Karena keras kepala, saudara-saudariku, mungkin kalau ada cermin 10 anak atau 5 anak lah, seorang ayah, ada 1 anak yang salah, ya, yang salah, 2 anak juga salah, ketiga anak juga salah, mungkin yang kelima benar, yang pertama benar, jadi 2, 3 salah, mungkin ayahnya benar. Tapi kalau 5 anak tersebut sudah benar tapi disalahkan, itu yang tidak bisa acceptable, yang tidak bisa diterima. Maka muncul kedendaman, muncul kebencian, akhirnya muncul satu keras kepala, itu watak jadinya. Banyak. Jadi saudara-saudariku, pertanyaannya lagi, suhu, gimana ya untuk mengobati keras kepala saya ini? Pakai helm memang udah keras kepala ya. Betul? Memang udah keras kepala kita, tapi jauh lebih keras helmnya daripada kepala kita sendiri ya. Mudah saudara-saudariku. Apakah Anda tipikal keras kepala? Misalnya katakan iya. Tidak mungkin, terus terangkan di FB, nggak mungkin ya.
pasti semuanya tulisannya indah-indah semuanya. Betul? Mudah saudaraku. Untuk mengobati keras kepala itu mudah. Apa sih mudahnya? Mencoba mendengarkan. Keras kepala, obatnya hanya mencoba mendengarkan. Itu langkah pertama. Dipikirkan. Langkah kedua, direnungkan. Langkah kedua, dipikirkan atau direnungkan. Yang ketiga, diresapi. Oh ya, saya salah nggak ya? Saya benar nggak ya? Jadi, keras kepala itu akan berkurang secara bertahap, saudara-saudariku. Suatu sifat yang sudah muncul, apalagi sudah terbentuk dari SMA, sudah terbentuk sampai hingga dia dewasa, sampai dia punya anak kembali, itu tidak mudah, saudara-saudariku, untuk berubah. Tapi keras kepala masih bisa berubah, saudara-saudariku. Asalkan mempunyai niat. Makanya suhu mengajarkan perenungan ini. Obatnya cuma gampang, mudah. Mencoba mendengarkan langkah pertama. Coba dengerin benar atau tidak kalimatnya. Pulang. Dipikirkan, direnungkan, benar nggak omongannya. Ketiga, oh ya benar ya. Resapi, diresap. Seperti ayam. Ayam, Anda suka ayam goreng kan? Kan ngekep dulu dengan bumbunya ya. Itu kan diresapin dulu. Nah, nggak mungkin dong. Ayam, kalau Anda mau masak ayam goreng yang enak, yang lezat gitu, nyos, itu biasanya kan masa nggak mungkin ayam langsung bumbunya dicampur langsung kamu goreng, kan nggak mungkin. Pasti ada resapnya, diresapi. Baru Anda berkurang pelan-pelan sifat keras kepalanya. Apa yang bisa dikurangi dulu pertama kali? Langsung keras kepalanya? Tidak, saudara-saudariku. Dari keegoisan. Dari keemosionalan. Dia akan berturun secara drastis. Seperti Anda mempunyai sakit demam tinggi, Anda terkena suntik sedikit. Suntik untuk yang baik ya, bukan suntik untuk dipanggil ya. Suntik yang baik. Anda langsung turun pelan-pelan. Nggak mungkin langsung suntik, langsung turun. Itu tidak mungkin terjadi. Itu pasti Anda harus mencoba dan mencoba terus. Mencoba dengarkan. Is that right or wrong? Apakah itu benar atau tidak? If that's right, if it happens correctly, we should sportive. Kita harus sportif. Kalau memang kejadian itu atau satu kasus demi kasus itu memang benar, kamu yang salah, kita juga harus sportif. Oh iya, salah, memang saya keras kepala. Akuilah. Dengan pengakuan itu, maka secara drastis Anda akan bertambah pengurangan lagi. Tapi itu butuh waktu, saudara-saudariku. Tidak mudah. Jadi perenungan di tanggal 21 ini, saya berharap sekali, bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, saudara-saudariku yang berbahagia. Sebelum kita akhiri ini, terimalah salam dari Suhu. Sabe Sata